Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana. Alhamdulillah, masyarakat senang. Luar biasa, pemimpin bangsa. Oke, kita terima kasih untuk Sobat Erik. Semoga bisa menjadi pemimpin yang hebat, bisa mengayomi kita semua, warga Indonesia. Disoroti supporter China, Erick Thohir bagikan sembako di Jakarta, sebelum laga Indonesia vs China. Jakarta, tanggal 5 Juni tahun 2025, hari besar bagi sepak bola Indonesia tak hanya diwarnai gemuruh stadion dan penampilan bintang dunia, tetapi juga oleh aksi kemanusiaan yang menyentuh hati. Di pagi hari menjelang laga krusial Indonesia vs China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terekam kamera membagikan paket sembako di kawasan padat penduduk di Jakarta Pusat. Yang membuat momen ini unik, bukan hanya karena dilakukan oleh sosok penting di tengah hiruk-pikuk persiapan pertandingan penting, tapi juga karena aksi tersebut disorot langsung oleh rombongan supporter asal China yang kebetulan berada di lokasi yang sama. Mereka takjub, heran, bahkan sempat mengira itu adalah bagian dari promosi pertandingan. Padahal, apa yang dilakukan Erick Thohir murni aksi sosial yang sudah direncanakan sebagai bagian dari komitmen sepak bola untuk semua. Suasana di kawasan Tanah Abang lebih ramai dari biasanya. Di salah satu sudut pasar yang biasanya padat pedagang dan pembeli, beberapa truk berhenti. Turun dari mobil itu seorang pria berkemeja putih, didampingi sejumlah staf dan pengawal, membaur dengan masyarakat. Tak lain, itu adalah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN. Dengan senyum lebar, ia menyapa warga yang berbaris rapi. "Selamat pagi, Bu. Ini sembako buat bantu kebutuhan sehari-hari, ya," ucapnya sambil menyerahkan paket berisi beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sekitar 1.500 paket sembako disiapkan untuk dibagikan dalam waktu 3 jam. Warga yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, ibu rumah tangga, pekerja harian, lansia, hingga pemuda setempat. Mereka menyambut Erick dengan antusias, banyak yang mengucapkan terima kasih bahkan tak sedikit yang mengangkat tangan sambil bersorak, "Garuda juara, Pak Erick." Di tengah berlangsungnya kegiatan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sekelompok supporter timnas China yang tengah berkunjung ke Jakarta untuk menonton pertandingan malam harinya, tiba-tiba mendekat. Mereka mengenakan atribut tim nasional China, syal merah, bendera kecil, dan jersey putih. Awalnya mereka sekadar lewat karena tertarik dengan kerumunan. Melihat banyak orang berkumpul dan kamera berputar, beberapa dari mereka berhenti dan mulai merekam kejadian. Salah satu dari mereka, bernama Zhou Wei, seorang supporter asal Guangzhou, terlihat tercengang ketika diberitahu oleh seorang relawan bahwa pria yang membagikan sembako adalah Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia. "Why? He is the football president?" tanya Zhou dengan heran. Ia langsung mengambil ponselnya dan melakukan siaran langsung di platform Weibo, menyebut aksi Erick sebagai "a humble and unexpected move", gerakan yang sederhana namun mengejutkan dari seorang pejabat tinggi. Beberapa supporter China bahkan ikut bertepuk tangan ketika Erick menyelesaikan sesi pembagian pertama. Salah satu dari mereka, Chen Hui, mengaku kagum. "Di negara saya, sangat jarang melihat pemimpin sepak bola turun langsung ke masyarakat seperti ini. Ini sangat menginspirasi. Saya pikir ini bukan sekadar olahraga, ini tentang cinta kepada rakyat." Ketika diwawancarai oleh wartawan setelah pembagian sembako, Erick menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan untuk pencitraan, apalagi kampanye. Ia menekankan bahwa sepak bola seharusnya hadir di tengah-tengah rakyat, bukan hanya di tribun VIP atau di layar kaca. Menurutnya,
PSSI bersama beberapa sponsor nasional berinisiatif untuk membagikan 10.000 paket sembako di 5 kota besar menjelang pertandingan kandang timnas. Jakarta menjadi kota pertama, dan pembagian hari ini adalah langkah pembuka. Menariknya, Erik juga menyempatkan diri menyapa rombongan supporter China yang kebetulan berada di sana. Ia mengajak mereka berbicara ringan menggunakan bahasa Inggris, dan bahkan sempat berfoto bersama mereka sambil membawa bendera kedua negara. Football Unites US, ujar Erik, disambut anggukan dan senyum dari para supporter tamu. Salah satu dari mereka, yang fasih berbahasa Indonesia karena pernah belajar di UI, menyampaikan kesan hangatnya. Indonesia penuh kejutan. Kami datang untuk menonton bola, tapi kami juga menemukan nilai kemanusiaan yang luar biasa. Klip video interaksi itu viral di media sosial China. Banyak warganet memuji Indonesia bukan hanya karena keberhasilannya dalam menggelar event sepak bola, tetapi juga karena sentuhan sosial yang ditampilkan oleh pemimpinnya. Media daring China seperti Sina Sports dan Xinhua menyebut momen ini sebagai hari ketika olahraga dan kemanusiaan bertemu. Tak butuh waktu lama, berbagai platform media nasional dan internasional memberitakan kejadian ini. Banyak netizen Indonesia menyambut aksi tersebut dengan positif, mengapresiasi pendekatan pemimpin olahraga yang merakyat. Beberapa kalangan pengamat menyebut bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk tanggung jawab sosial, tapi juga strategi jangka panjang membangun kepercayaan supporter dan masyarakat terhadap institusi PSSI yang selama ini sering dicurigai atau dikritik. Menurut psikolog olahraga Dr. Irwan Darmawan, tindakan seperti ini bisa menciptakan iklim emosional positif jelang pertandingan besar. Ketika masyarakat melihat pemimpin turun langsung membantu rakyat, ada semacam energi kolektif yang terbangun. Ini memberi motivasi tak langsung kepada pemain dan memperkuat kepercayaan supporter terhadap tim. Hari ini menjadi pengingat bahwa sepak bola sejatinya adalah milik rakyat. Ia bisa menyatukan negara, meruntuhkan sekat sosial, dan menjadi alat kebaikan. Erik Thohir membuktikan bahwa memimpin federasi bukan hanya tentang mengatur pertandingan atau memanggil pemain bintang, tapi juga soal hadir di tengah masyarakat, menyentuh hati, dan membuat perubahan nyata. Dan mungkin, itulah mengapa rombongan supporter dari negara sebesar China pun terdiam sejenak, menunduk, dan tersenyum kagum melihat seorang pemimpin yang menyapa warganya dengan sekarung beras di tangan dan hati yang terbuka. Karena pada akhirnya, di atas strategi dan statistik, yang menyentuh paling dalam adalah rasa kemanusiaan.